Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini anak-anak bertemu lagi ya dengan Ustazah Devi. Hari ini kita masih di pelajaran yang sama, yaitu apa? Benar sekali, tematik. Hari ini kita akan belajar tema berapa ya? Ya, benar sekali, tema 3, subtema 2, yaitu tentang wujud benda. Nah anak-anak, sebelum itu marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita ke materi hari ini, anak-anak, Ustazah ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu memahami perbedaan wujud benda beserta dengan sifatnya. Yang kedua, mengenal macam-macam dari timbangan. Yang ketiga, yaitu memahami berbagai macam satuan massa. Dan yang terakhir, memahami sikap tolong-menolong dan gotong royong. Mari kita langsung pelajari materinya bersama-sama ya. Anak-anak, manusia itu tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda dapat mempermudah manusia untuk melaksanakan aktivitasnya ya. Di sekitar kita ada benda yang berbentuk secara alami di alam atau benda alam, dan ada juga benda buatan. Benda alam adalah benda-benda yang secara langsung diciptakan oleh Allah. Contohnya seperti pasir, batu, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda buatan adalah benda yang dibuat oleh tangan manusia atau dengan bantuan mesin. Contohnya seperti mobil, buku, gunting, dan lain-lain. Nah, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti memiliki wujud. Wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu benda padat, kemudian benda cair, dan yang terakhir adalah benda gas. Nah, pembahasan yang pertama yaitu benda padat. Benda padat memiliki sifat seperti berikut ini. Yang pertama yaitu bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Kemudian yang kedua, memiliki berat dan massa yang tetap. Selanjutnya yaitu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Kemudian yang keempat, dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Selanjutnya yaitu ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Dan yang terakhir, benda padat itu dapat digenggam ya anak-anak. Nah, kemudian contoh dari benda padat yang pertama yaitu batu, kemudian kayu, lalu batu bata, selanjutnya plastisin, dan yang terakhir adalah Play-Doh. Nah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu benda cair. Benda cair memiliki sifat seperti berikut ini ya anak-anak. Yang pertama yaitu bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Kemudian volumenya tetap, massanya tetap, dan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya, permukaan zat cair yang tenang selalu datar ya. Lalu, benda cair itu dapat melarutkan benda ya anak-anak. Kemudian juga dapat meresap melalui celah-celah kecil. Selanjutnya, dapat menekan ke segala arah. Kemudian zat cair itu tidak dapat digenggam ya. Dan yang terakhir, dapat berubah wujud menjadi padat atau gas. Nah, berikut adalah contoh dari benda cair. Yang pertama yaitu air, kemudian minyak goreng, dan madu. Masih banyak contoh-contoh yang lain ya anak-anak. Selanjutnya yaitu ada benda gas. Benda gas terdapat di mana-mana. Contohnya adalah udara yang kita hirup. Nah, berikut adalah beberapa sifat dari benda gas. Yang pertama yaitu bentuk dan volumenya berubah, kemudian menempati ruang, selanjutnya yaitu menekan ke segala arah, selanjutnya tidak dapat dipegang, namun bisa dirasakan ya anak-anak. Kemudian zat gas itu dapat berubah wujud menjadi cair atau padat.
Dan yang terakhir, benda gas itu tidak dapat dilihat ya. Berikut adalah contoh dari benda gas. Yang pertama yaitu udara, kemudian asap, lalu awan, selanjutnya ada uap air, dan yang terakhir adalah LPG. LPG merupakan bahan bakar berbentuk gas yang terdapat dalam tabung gas ya. Nah, benda-benda memiliki ciri yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Di antara ciri-ciri benda yaitu benda itu memiliki massa dan memiliki volume. Nah, lalu apa sih volume itu anak-anak? Nah, volume adalah disebut juga sebagai kapasitas atau isi. Volume itu sendiri yaitu seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Sedangkan massa itu apa ya? Nah, massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Massa dapat diukur menggunakan timbangan dan lain-lain ya anak-anak. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah massa sering disamakan dengan berat. Tapi massa dan berat memiliki perbedaan. Massa di mana-mana sama. Namun, berat benda dapat berubah tergantung dari gaya gravitasi di tempat tersebut. Sedangkan untuk pengukuran benda adalah membandingkan sesuatu massa benda dengan nilai standar yang dapat ditetapkan. Alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur berat suatu benda adalah timbangan. Penggunaan timbangan atau neraca disesuaikan menurut besar kecilnya benda yang ditimbang. Nah, berikut adalah bentuk dan kegunaan dari neraca atau timbangan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu timbangan badan. Timbangan badan yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contohnya yaitu timbangan ini dapat mengukur berat badan anak dan mengukur berat badan orang dewasa. Nah, selanjutnya yaitu timbangan beras atau timbangan duduk namanya ya. Nah, timbangan beras atau timbangan duduk ini digunakan untuk menimbang beras atau barang dalam karung dan peti karena kapasitasnya yang mencapai 500 kilo, namun ada juga yang kapasitasnya maksimal 50 kilogram. Nah, selanjutnya yaitu ada timbangan kue. Timbangan kue merupakan alat dapur yang digunakan untuk menakar bahan makanan dan kue. Bisa juga untuk menakar atau menimbang buah-buahan ya anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu timbangan gantung atau timbangan bayi. Biasanya digunakan untuk menimbang berat badan bayi ya anak-anak. Alat ini sering kita jumpai di posyandu, namun kita juga bisa menjumpainya di pasar. Nah, tapi alat timbangan bayi ini tidak digunakan ya di rumah sakit. Biasanya jika di rumah sakit menggunakan timbangan seperti ini. Nah, kemudian yang sering kita jumpai juga ada timbangan warung. Timbangan warung ini dilengkapi dengan anak batu yang terdiri dari berbagai ukuran, yaitu 50 gram atau setara dengan setengah ons, 100 gram setara dengan 1 ons, 200 gram setara dengan 2 ons, 500 gram setara dengan setengah kilogram, kemudian 1000 gram setara dengan 1 kilogram. Timbangan warung memiliki kapasitas muatan mencapai 10 kilogram. Nah, sampai sini paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya yaitu neraca. Neraca biasanya terlihat banyak di toko-toko emas karena digunakan untuk mengukur massa dari emas. Pada neraca analitis 2 lengan, terdapat 2 lengan dengan wadah kecil dari logam untuk menimbang. Dengan lengan yang satu digunakan untuk meletakkan benda atau logam yang akan ditimbang, sedangkan lengan yang kedua yaitu digunakan untuk meletakkan bobot dari timbangan. Nah,
Satuan massa yang sering digunakan di Indonesia yaitu ton, kuintal, dan kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan yang terakhir yaitu miligram. Satuan-satuan berikut dapat kita temui di satuan berat ya anak-anak. Nah, berikut adalah contoh dari konversi satuan berat. Nah, ini sama seperti kemarin satuan panjang itu ya anak-anak. Kalau satuan panjang dimulai dari kilometer sampai milimeter. Nah, berbeda dengan satuan dari berat. Nah, kalau berat dimulai dari kilogram, hektogram, sampai dari ke miligram. Nah, untuk cara kerja dari tangga berat ini sama dengan tangga panjang, yaitu apabila turun dikali 10 dan apabila naik maka dibagi 10. Nah, tangga ini juga harus dihafalkan ya anak-anak agar memudahkan ketika mengerjakan soal. Nah, berikut adalah contoh dari soal tentang pengukuran berat. Nah, contohnya ini ya anak-anak, yaitu ada 5 kg sama dengan titik-titik gram. Nah, kira-kira 5 kilo ke gram ini naik atau turun ya? Nah, coba kita lihat. Nah, ternyata turun ya anak-anak. Turun berapa tangga? Ya, benar. Turun 3 tangga. Karena turun 3 tangga berarti dikali 10, kemudian dikali 10, dikali 10. Nah, 5 dikali 1000 sama dengan 5000 gram. Paham ya anak-anak? Selanjutnya kita akan membahas materi tolong menolong. Tentunya anak-anak sudah familiar ya. Nah, apa sih itu tolong menolong? Nah, tolong menolong adalah sikap membantu untuk meringankan beban, penderitaan maupun kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Nah, tolong menolong itu bisa dalam bentuk apapun ya anak-anak, bisa berupa perkataan, kemudian tenaga, dana, makanan, dan lain-lain. Nah, tujuan dari tolong menolong adalah untuk meringankan beban kesulitan orang lain. Karena apa? Manusia sebenarnya adalah makhluk individualis yang membutuhkan privasi dalam aktivitas kehidupannya. Namun, manusia juga merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak mampu untuk hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Sehingga manusia pasti membutuhkan pertolongan dan juga menolong orang lain. Mengapa sih kita perlu menolong orang lain? Nah, karena sikap tolong menolong merupakan sikap terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat menolong orang lain berarti kita sudah meringankan kesulitan yang sedang dialami oleh orang tersebut. Nah, sekarang kita simak ya bagaimana cara menolong orang lain. Nah, yang pertama yaitu dilandasi dengan keikhlasan. Yang kedua, menolong dengan sesuatu yang baik ya anak-anak. Dilakukan dengan sikap yang baik pula. Lalu kita tidak boleh membeda-bedakan orang yang akan kita tolong. Dan yang terakhir, kita tidak mengingat-ingat atau mengungkit pertolongan yang sudah pernah kita berikan. Nah, kemudian manfaat dari tolong menolong itu yang pertama yaitu untuk mempererat persaudaraan, pasti ya anak-anak. Dan yang kedua, menumbuhkan sikap rukun antar sesama. Yang ketiga, menciptakan rasa tentram, nyaman, dan damai. Selanjutnya, memiliki banyak teman, kemudian meningkatkan rasa peduli kepada orang lain, dan yang terakhir, dapat menciptakan persatuan antar sesama manusia. Paham ya anak-anak sampai sini? Nah, kemudian pembahasan kita selanjutnya yaitu gotong royong. Apa sih gotong royong? Nah, gotong royong itu berasal dari Jawa, yaitu gotong dan royong. Gotong yang artinya mengangkat dan royong yang artinya bersama. Maka gotong royong dapat diartikan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang sifatnya sukarela,
supaya kegiatan atau pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar, mudah, ringan, dan cepat selesai. Nah, kemudian anak-anak, gotong royong itu juga bisa disebut dengan kerja bakti ya. Nah, apa sih manfaat gotong royong? Nah, yang pertama yaitu dapat meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan. Kemudian bisa meningkatkan kekompakan. Lalu pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Selanjutnya dapat mempererat rasa persaudaraan dan kesatuan. Kemudian ada mempererat tali persaudaraan. Dan yang terakhir dapat membina hubungan baik antar manusia. Nah, gotong royong juga merupakan ciri khas bangsa Indonesia ya anak-anak. Dalam kegiatan gotong royong bisa mencakup sikap tolong menolong dan juga kerja sama. Paham ya anak-anak sampai sini? Nah, anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini ya? Hari ini kita sudah belajar berbagai wujud benda beserta dengan sifatnya. Yang kedua, kita juga sudah belajar tentang berbagai macam timbangan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang satuan massa dan beberapa soal terkait satuan massa. Dan yang terakhir, kita juga sudah mengetahui apa itu gotong royong dan tolong menolong. Nah, itu saja anak-anak untuk pembelajaran tematik hari ini. Sekian dari Ustazah ya, semoga bermanfaat. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas, berbudi, visioner. Sekolah Mutiara Bali, Jimbaran.